萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Dari ekspresi suram Xiaoyan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil mungkin memiliki hubungan yang rumit dengan dia. Xiaoyan, apa yang Anda rencanakan? Kekuatan lembah sungai es tidak kalah dengan lembah api yang terbakar. Ada banyak ahli di sana sebagai awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan sepertinya juga merasakan niat membunuh di hati Xiaoyan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya dengan suara keras. Saya akan melakukan perjalanan ke wilayah Pil. Xin Lan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin menyadari beberapa berita. Untuk kalian semua, yang terbaik bagimu untuk tetap di kota Tianhuang. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil. Lin Yan buru-buru berkata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak mengharapkan tubuh racun menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah dataran tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, beberapa permusuhan tidak akan terhindarkan. Itu tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Anda hanya harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa Anda lakukan untuk masalah ini. Xiaoyan menepuk bahu Lin Yan seperti yang disarankannya. Lin Yan mungkin tidak mau, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan kelas Do Huang, tidak mungkin baginya untuk banyak membantu Xiaoyan. Dia bahkan mungkin berakhir dengan beban. Oleh karena itu, dia tidak terus bersikeras. Karena kamu punya rencana sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan daerah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk berkomentar tentang apapun ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sudah memutuskan. Dia mengeluarkan peta dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat menuju ke sana jika ingin menemukan Ye Xin Lan. Xiaoyan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta. Hal ini akan memungkinkan dia untuk menghindari kehilangan jalannya di wilayah tengah. Kapan Anda bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiaoyan menerima peta. Sekarang. Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah dokter peri kecil itu hidup atau mati. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama. Dia perlu menemukan Xin Lan secepat mungkin dan mendapatkan berita yang terkait dengan dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya ketika dia mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga dengan cepat mundur. Ingat, Anda harus mencoba berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu adalah tempat yang rumit yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat,
kami juga akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda." Liu Qing memandang penjaga yang telah keluar sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa tidak mungkin situasi semacam itu terjadi. Haruskah dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan? Sepertinya dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di pusat kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan sedang dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangan kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah." Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, "Hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling luar biasa dari Akademi Batin selama bertahun-tahun. Santai, tidak peduli apa, saya tidak akan menyebabkannya kehilangan reputasinya." Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangan ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. "Hati-hati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke lubang cacing. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela napas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke lubang cacing. Mereka saling berhadapan dan tertawa pahit. Keduanya menyadari bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan berakhir mengaduk keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita berusaha mengejar, dia selalu di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan hebat bagi kepercayaan diri kami. Xiao Yan duduk bersila di depan perahu luar angkasa di dalam lubang cacing. Perahu itu memancarkan cahaya perak terang. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini mungkin tidak akan membuat rileks. Keributan bahwa tubuh racun menyedihkan telah mengaduk di dataran tengah telah agak melebihi harapan Xiao Yan. Selain itu, ada orang-orang yang ingin mendapat manfaat dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki 3 bunga ular hijau giok, yang bahkan mencengangkan Yao Lao. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Moh. King Lin, gadis dari belakang yang selalu dengan takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di pikiran Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di rumah ular langit lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Itu mungkin bahwa setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi cantik. Namun, saya masih harus mencari dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang hanyut dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan tentang orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua fraksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang akan membutuhkan Xiao Yan untuk membayar perhatian penuh. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 lembah di samping lembah api pembakaran dan lembah suara, lembah sungai es mungkin bahkan lebih kuat daripada paviliun petir angin. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Setelah mencapai wilayah tengah,
Saya perlu memikirkan cara untuk mengumpulkan bahan obat yang diperlukan dengan cepat untuk membantu Tian Huo Zunze menyempurnakan tubuh sesegera mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan Douzun, saya akan memiliki kepercayaan diri tambahan ketika menghadapi fraksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat aku mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, api transformasi kehidupan saat ini yang telah saya buat hanya dapat memungkinkan saya untuk menggunakan api pembantaian sekali saja. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah hal paling berat yang pernah dia hadapi. Oleh karena itu, ia perlu melakukan semua usahanya. Saya juga harus mulai mempraktekkan 2 perubahan yang tersisa dari 3 api langit perubahan misterius selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, beruntung saya mendapatkan warisan. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu singkat. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan buritan. Setelah itu, dia menutup matanya. Suatu metode pelatihan misterius sekali lagi muncul dalam pikirannya. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga dalam situasi telah menyebabkan Xiao Yan untuk sepenuhnya merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk yang luar biasa besar yang dia susah untuk mengatasinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang fraksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam lubang cacing seperti pasir di antara jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam metode pelatihan api langit 3 perubahan misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktikkan. Namun, Xiao Yan sudah berlatih selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, ia juga menerima warisan dan pengalaman menjiwai dari leluhur lembah api, memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan, memutar selama perjalanan pelatihannya. Dalam kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam berlatih api langit 3, perubahan misterius sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, ia secara tidak sengaja dapat melihat lingkaran berwarna perak yang jauh, ada riak spasial padat menyebar dari itu. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang dahsyat melanda mata hitam gelapnya. Xiao Yan menahan nafas di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Perahu luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara yang seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati titik di mana lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak ruang yang intens telah berhenti, tubuh perahu itu dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat ia mengendalikan perahu luar angkasa. Dengan suara swoosh, itu bergegas ke depan. Lingkaran berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak tumbuh lebih terang di mata hitam gelap Xiao Yan. Tinjunya secara bertahap diperketat saat kilatan dingin melintas di dalam matanya. Perahu luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara swoosh, itu dibebankan melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, saya, Xiao Yan, telah tiba. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.